Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Nandari dengan NIM 240170206 dari kelas A1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas keamanan sistem operasi yang berfokus pada bagaimana kita melindungi data dan sistem dari ancaman digital. Mari kita mulai dari pengantar singkat tentang apa sih sistem operasi dan kenapa keamanannya sangat penting. Nah, ini ada pengantar. Sistem operasi merupakan fondasi utama komputer yang mengatur seluruh aktivitas, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Tanpa keamanan yang baik, data pribadi, password maupun file penting kita bisa saja bocor atau diserang virus. Maka dari itu, keamanan sistem operasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga mencakup kebijakan, sistem perlindungan, dan perilaku pengguna itu sendiri. Karena seperti kata pepatah digital, keamanan tidak hanya bergantung pada sistem, tapi juga kesadaran dari penggunanya. Nah, ini di slide selanjutnya ada tujuan keamanan sistem. Tujuan utama dari keamanan operasi biasanya disebut CIA Triad, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality berarti menjaga kerahasiaan data agar hanya pihak yang berhak yang bisa mengaksesnya. Integrity memastikan bahwa data tidak diubah tanpa izin. Dan availability menjamin sistem dan data tetap bisa diakses kapanpun dibutuhkan. Misalnya, menjaga password admin agar tidak disalahgunakan merupakan contoh sederhana dari penerapan 3 konsep ini. Selanjutnya ada komponen keamanan. Untuk mencapai keamanan yang baik, sistem operasi memiliki beberapa komponen penting. Yang pertama, user authentication, yaitu proses login dengan username dan password. Yang kedua, authorization, yaitu pengaturan hak akses tiap pengguna. Yang ketiga, encryption, yang berfungsi melindungi data agar tidak mudah dibaca orang lain. Dan yang terakhir, audit serta login, untuk mencatat seluruh aktivitas sistem sehingga penyalahgunaan bisa dideteksi. Selanjutnya ada manajemen user. Sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux memiliki fitur manajemen pengguna. Di sini, setiap pengguna bisa memiliki hak akses yang berbeda. Misalnya, administrator memiliki hak penuh, standar user punya akses terbatas, dan guys hanya diberi izin sementara. Contohnya, saya sendiri pernah buat akun tamu agar teman saya bisa memakai laptop tanpa membuka file pribadi saya. Ini adalah contoh sederhana dari penerapan keamanan dalam manajemen user. Selanjutnya adalah firewall. Firewall bisa disebut sebagai penghalang digital yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan. Fungsinya seperti penjaga gerbang antara komputer kita dan dunia internet. Ada dua jenis firewall, yaitu hardware firewall yang biasanya ada di router dan modem, dan software firewall seperti Windows Defender Firewall. Contohnya, ketika memakai WiFi publik di kafe, firewall otomatis aktif untuk melindungi koneksi laptop kita. Nah, selanjutnya adalah update sistem. Selain itu, keamanan juga bisa diperkuat melalui update sistem operasi. Update bukan hanya soal fitur baru, tapi juga berisi patch keamanan yang menutup celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh hacker atau malware. Jika sistem tidak diperbarui, maka komputer lebih mudah diserang. Misalnya pada kasus WannaCry, banyak komputer terserang karena belum melakukan update Windows. Setelah saya melakukan update macOS, sistem terasa lebih stabil dan antivirus bawaan juga bekerja lebih optimal. Terus slide selanjutnya ada contoh kasus. Contoh kasus dari ransom WannaCry. Nah, berbicara tentang WannaCry, serangan ini terjadi pada tahun 2017 dan menyerang lebih dari 200.000 komputer di 150 negara. Ransomware ini menyederhanakan data pengguna dan meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin. Penyebab utamanya adalah karena banyak pengguna tidak melakukan pembaruan sistem. Dan kasus ini
kita bisa belajar bahwa update sistem bukan pilihan tapi kewajiban keamanan. Nah, untuk slide selanjutnya ada tips praktis melindungi sistem. Ada beberapa tips sederhana untuk menjaga keamanan sistem operasi. Yang pertama, gunakan password yang kuat dan berbeda di setiap akun. Yang kedua, hindari mengklik tautan atau link yang mencurigakan. Yang ketiga, selalu aktifkan firewall dan antivirus. Yang keempat, melakukan update sistem secara rutin. Dan yang terakhir, gunakan akun dan admin untuk aktivitas sehari-hari. Supaya jika terjadi kesalahan, dampaknya tidak langsung ke seluruh sistem. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keamanan sistem operasi merupakan kombinasi antara teknologi dan disiplin pengguna. 3 pilar utama yang harus dijaga adalah manajemen user, firewall, dan update sistem. Ketiganya bekerja sama untuk membentuk benteng pertahanan digital yang kuat. Karena pada akhirnya, seperti yang sering dikatakan dalam dunia IT, sistem keamanan dimulai dari kebiasaan pengguna yang bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.